C. Gender. Topik 1. Seks dan gender. Apakah seks itu? Seks atau jenis kelamin merupakan karakteristik biologis anatomis, khususnya sistem reproduksi dan hormonal, diikuti dengan karakteristik fisiologis tubuh yang menentukan seorang laki-laki atau perempuan. Apakah gender itu? Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural. Topik 2. Peran gender. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender termasuk perbedaan peran. Inilah yang memunculkan istilah yang disebut sebagai peran kodrati dan peran gender. Peran kodrati adalah peran yang memunculkan berdasarkan jenis kelamin dan tidak dapat dipertukarkan. Peran gender adalah peran yang muncul berdasarkan norma yang ada dalam diri dan masyarakat serta tidak berhubungan dengan jenis kelamin sehingga dapat dipertukarkan. Topik 3. Ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender. Marginalisasi, peminggiran atau pemiskinan ekonomi. Subordinasi, anggapan atau perlakuan bahwa perempuan itu tidak penting. Stereotip, pelabelan atau stigma. Violence, kekerasan. Diskriminasi, pembedaan. Multi-burden, beban kerja lebih panjang dan banyak. Topik 4. Kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender. Apakah kebutuhan praktis gender itu? Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang berhubungan untuk memenuhi kebutuhan praktis upaya seseorang bisa menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan peran gender masing-masing. Apakah kebutuhan strategis gender itu? Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan yang muncul dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat. D. Kesehatan reproduksi. Topik 1. Alat dan fungsi reproduksi. Apakah fungsi reproduksi? Reproduksi merupakan kemampuan seseorang dalam memiliki keturunan sebagai sebagian dari upaya pelestarian kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Topik 2. Pacaran dan sanggama. Apakah pacaran itu? Pacaran adalah persahabatan pria dengan wanita yang didasari rasa cinta yang berkelanjutan sampai ingin menjalani hubungan suami istri. Bagaimanakah pacaran yang aman dan sehat? Dari sisi agama, pacaran yang aman dan sehat adalah pacaran yang tidak melanggar kaidah agama, yakni tak melakukan kegiatan yang menimbulkan syahwat atau keinginan melakukan sanggama. Dari sudut kehidupan remaja, pacaran yang aman dan sehat adalah pacaran yang tidak menimbulkan kerugian saat ini dan masa depan remaja, termasuk hamil di luar nikah dan tertular penyakit. Bagaimana sikap remaja laki-laki dan perempuan bila mana berpacaran? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, disarankan agar para remaja, khususnya remaja putri, menjaga jangan sampai terlena. Bersikaplah keras pada pacar jika ia mulai merangsang daerah erotis. Dianjurkan juga menghindari bepergian ke tempat yang gelap dan terpisah. Keperawanan merupakan tanda kesucian wanita yang kadang tidak adil dengan pria. Jadi, keperawanan wajib dijaga untuk kesejahteraan kehidupan keluarga kelak. Remaja laki-laki seharusnya menjaga kesucian pacarnya. Pacaran menjadi salah satu besar apabila tujuannya hanya sebagai pemuas nafsu, syahwat, atau sekedar gagah-gagahan untuk menyombongkan diri. Apakah sanggama itu? Sanggama adalah hubungan seksual atau kadang hanya disebut seks. Ada juga yang menyebut penetrasi atau penembusan. Sanggama merupakan kegiatan terpuji yang hanya boleh dilakukan sepasang suami istri yang sah, yang saling mencintai untuk melanjutkan keturunan. Tujuannya jelas, yakni melestarikan manusia di bumi ini. Maka dari itu, Allah memberikan kenikmatan bagi mereka yang melakukan sanggama untuk tujuan tersebut. Bagaimanakah kondom dapat mencegah kehamilan? Penggunaan kondom harus dipandang secara arif. Kondom hanyalah suatu alat untuk tujuan tertentu. Salah satu fungsinya adalah mencegah bersatunya sperma dengan sel telur saat persenggamaan untuk kepentingan pengaturan kehamilan bagi kesejahteraan keluarga. Bagaimana tindakan remaja agar tidak terjerumus dalam dosa sanggama? Tindakan remaja yang paling penting ialah sikap keras dan pengendalian diri yang teguh untuk menjaga perilaku dari resiko-resiko yang bisa merusak masa depan. Yang perlu dicamkan benar-benar oleh para remaja adalah sanggama sebelum nikah merupakan perbuatan zina dan berdosa besar.
Topik 3. Kehamilan dini dan aborsi. Apakah kehamilan dini itu? Kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi terlalu dini pada remaja. Dalam keadaan ini, mereka belum siap secara fisik, mental, dan sosial untuk mengandung serta melahirkan bayi. Bagaimanakah kehamilan dini dapat mendorong terjadinya aborsi? Para remaja akan melakukan aborsi jika mereka takut akan terkena tekanan mental baik dari keluarga maupun lingkungan. Banyak juga yang melakukan karena menganggap kehamilan tersebut bisa menghambat cita-cita mereka. Pada umumnya, aborsi dilakukan secara gelap atau ilegal dengan bantuan dukun, bidan, ataupun dokter. Ini karena aborsi dilarang oleh undang-undang. Topik 4. Infeksi menular seksual IMS. Apakah jenis-jenis infeksi menular seksual yang umum terjadi di Indonesia? 1. Gonoreo atau kencing nanah. 2. Sifilis, raja singa. 3. AIDS. 4. Infeksi menular seksual IMS lain. 5. Ulcus mole. 6. Limfogranuloma venerum. 7. Herpes genitalis. 8. Kondiloma acuminata. 9. Candidiasis genitali.